Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Samsam, kemudian besti-besti yang ada di sini. Kemarin nenek-nenek. Kemarin nenek-nenek, hari ini saya menganggap seperti kakak-kakak saya. Ya, karena saya lihat tadi pas haridang Pada strong ya. Pada strong. ternyata mereka juga Ustaz bisa menyesuaikan kondisi. Bisa jadi soleha, bisa jadi solehot. Jadi hot ya kan? Tadi lagi solehot, sampai ketawanya bersujud. Masya Allah. Sekarang jadi soleha, sampai mereka ganti pakaian. Masya Allah, tabarakallah. Cuman hari ini nggak seperti pengajian ya. Jadi kita itu hari ini bawa dengan santai. Kita doakan Ustaz Samsam dengan tempat kafe ini. Apa nama tempat kafenya? Lingkung gunung. Lingkung Gunung. Masya Allah, tempat pacaran di sini kan? Karena saya tadi lihat di sana ada yang lagi pacaran. Masya Allah, mereka pesan makanan dari jam 11. Baru jam 1 bisa dimakan. Beli minum doang. Di pikiran saya mereka itu bicara tentang judul apa ya? Kau asik sekali. Nah, tapi alhamdulillah saya itu nggak sakit hati, karena saya juga lagi pacaran sama kakak-kakak yang ada. Kita duduk bersama. Terus ketika saya mau datang ke sini, masya Allah, Ustaz Samsam bertanya kayak gini, gimana perjalanannya? Masya Allah, perjalanannya itu antara nikmat dengan laknat. Nikmat menghadapi ibu-ibu, laknat jalannya kurang bagus. Ya, alhamdulillah. Yang apa? Mobilnya tergoyang. Untung nikmat saya itu juga, untung iman saya juga enggak tergoyang. Masih tetaplah. Lalu kemudian yang dipelajari sama kita hari ini bahwa suatu ketika ada sahabat Nabi bernama Abu Darda. Siapa namanya Ibu? Abu Darda. Nah, itu cara panggilannya dia, atau beliau itu punya lakab. Lakabnya itu dia Abu Darda. Sedangkan namanya Uwaimir. Apa namanya Ibu? Uwaimir. Dia itu salah satu sahabat Nabi. Kok bisa disebut dengan sahabat Nabi? Karena beliau laqiyan Nabi, bertemu dengan Nabi, wa amana bihi, beriman ke baginda Nabi, wa aslam. Itu syarat mendapat gelar sahabat Nabi. Laqiyan Nabi, bertemu sama Nabi, lalu wa amana bihi, beriman, lalu aslam. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, apakah itu disebut sahabat Nabi? Enggak. Kenapa? Dia memang syarat pertama sudah bertemu sama Nabi. Tapi apakah beriman ke baginda Nabi? Enggak. Apakah berislam ke baginda? Enggak. Istrinya Nabi, apakah itu boleh disebut dengan sahabat Nabi? Iya. Kenapa? Karena tiga syarat ini sudah lengkap. Bertemu, beriman, lalu kemudian berislam. Nah, lalu kemudian sahabi faqih, dia itu mendalami ilmu fikih seperti Ustaz Samsam, ustaz-ustaz yang lain. Lalu kemudian suatu ketika beliau itu duduk di rumahnya, dan datanglah tamu. Siapa yang bertamu waktu itu? Yaitu adalah namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman ini salah satu orang Persia, Ibu, bukan orang Arab. Kalau Al-Farisi berarti dari Persia. Kalau Al-Hindi berarti dari India. Kalau Al-Yamani berarti dari kalau Al-Bogari berarti dari Bogor. Nama daerah ya. Nah, kalau Al-Manduri berarti, Dari Bandung. kalau Baranang Siang berarti begitu. Cimanggui. Arzimari. Nah, datanglah Salman Al-Farisi bertamu di rumah Abu Darda. Lalu kemudian ketika bertamu, beliau bertanya, "Wahai Darda, mana suaminya engkau?" Lalu apa kata Darda?
suami saya ini nggak pernah kumpul sama saya, nggak pernah makan sama saya, nggak pernah maaf ya ibu, nggak pernah jima juga, karena dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia itu nggak sampai jima? Karena dia berpikir ini sebagai penghalangan, nanti saya itu nggak bisa ibadah. Lalu kemudian dipanggillah Abu Darda itu sama istrinya. Ummu Darda dipanggil sama istrinya. Ini ada tamu namanya Salman, sini keluar. Di saat dia keluar, lalu kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi itu diceritakan oleh Ummu Darda bahwa suaminya hari ini puasa. Lalu kemudian kan istrinya Abu Darda bikin makanan, fasana'a ta'aman, lalu kemudian dikasih ke tamu tersebut. Di saat dikasih makanan, datanglah Salman, datanglah Abu Darda. Lalu kemudian disuruhlah sama Abu Darda, makanlah wahai Salman, kamu tamu hari ini. Apa kata Salman? Ma'akulu ta'aman illa wa qad akaltahu. Saya itu enggak akan mulai kecuali engkau mulai makan. Itu salah satu adabnya orang bertamu. Kita itu enggak boleh makan sebelum apa yang punya. Ya, makanya ketika ibu nyuruh saya, ayo makan Ustaz, ayo makan, saya bilang apa tadi? Ibu duluan. Tapi karena ibu sering dorong saya, Ustaz dulu. Lalu saya kayak gini kan, lihat makanannya. Oh, enak ini. Ini juga bukan rumah, ini kafe. Ya udah saya maju duluan. Kalau di Makkah, kalau kita makan sebelum yang punya rumah itu kurang adab. Apalagi kalau kita itu setelah selesai makan kita cuci duluan, itu kurang adabnya. Makanya kalau bertamu ibu, kita itu jangan cuci tangan sebelum dia selesai. Kalau di Makkah, kalau kita cuci tangan lebih awal, berarti ini seperti ngasih kode, ayo cepat kamu. Makanya tadi pas saya makan itu santai. Kenapa? Karena ibu itu lama makannya kan. Ambil tahu, ambil ini, ambil. Setelah makan banyak, lalu dia mengatakan, saya mau glowing hari ini. Glowing gimana? Terus mesan minuman manis. Terus yang tadi haridang gimana? Berarti hilang itu kecapeannya. Nah, lalu kemudian di saat disuruh makan, dia itu Salman berkata, saya itu nggak akan makan sebelum kamu makan dulu. Dia berkata apa? Saya hari ini puasa. Dipaksakanlah oleh Salman, kamu harus makan sehingga saya makan. Makanlah dia. Setelah makan, lalu Sayyidina Salman sengaja nginep di rumah Abu Darda. Kenapa sengaja nginep di rumahnya? Ya supaya nanti bisa dinasihati. Karena beliau itu jarang duduk sama istrinya, jarang makan, jarang berkomunikasi juga. Lalu kemudian ngineplah Sayyidina Salman Al-Farisi. Lalu kemudian sengaja beliau nginep di sana. Datanglah waktu malam Abu Darda mau sholat qiyamul lail. Beliau mau ngambil wudu, mau sholat, mau qiyamul lail. Lalu apa kata Salman Al-Farisi? Wa inna li jasadika alaika haq. Minta tolonglah. Jangan difahami bahwa ibadah kepada Allah yaitu adalah sampai meninggalkan istrinya. Jangan kayak gitu pemahamannya. Wa inna li jasadika alaika haq. Ada waktunya engkau juga harus hibur-hiburan seperti ini. Masya Allah. Dulu kita kan di masjid soleha banget. Abdul Basit pakai surban. Datanglah ke sini. Kayak anak bujang. Untung dia datang. Kalau dia nggak datang saya bisa jual mahal juga. Wa inna li jasadika alaika. Apa yang kita dapat pelajari dari itu bahwa kita itu juga harus ada waktu untuk hibur. Bukan cuman jangan difahami ibadah itu ibu datang ke masjid zikir nunggu kematian. Enggak, sifat Nabi bukan kayak gitu kalau mau beribadah. Nabi itu kalau beribadah kadang-kadang beliau pergi ke pasar, lihat kondisi pasar, duduk sama istrinya, duduk ini sampai ya ibadah itu kayak gini. Wa inna li jasadika alaika haq. Kita itu butuh juga freshing. Benar kan ibu? Ya. Apalagi ibu kalau memandang duda yang mana,
Bercanda jangan lapor. Apalagi kalau kita datang ke tempat-tempat kayak gini, kita itu bisa memandang pemandangan ciptaan Allah. Sekali-sekali kita itu mendalami ilmu tafsir yang dikatakan, yang difirman oleh Allah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah engkau ini enggak melihat bagaimana Allah ciptakan onta dan segalanya? Kita itu datang ke sini lihat ciptaan. Orang-orang datang ke sini, Bu, itu duduk di sana. Kenapa? Karena dia ingin memandang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi saya dengan Ustaz Samsam enggak duduk di sana, duduk di sini. Karena memandang Ciptaan Allah juga. kan ini ciptaan Allah juga kan. Nah, cuman bedanya di sini sama di sana. Alhamdulillah sama. Ini apa? Inna ilahi. Masa inilah. Wa inna, yang pertama, wa inna li jasadika 'alaika haq. Ada waktunya kita itu harus hiburan. Wa inna li 'ainika wa inna li ahlika 'alaika haq. Ada juga harus ada waktu untuk keluarga. Ulangi Jangan- kali ya, Seth. Hah? Jangan cuman di masjid berzikir dan segalanya, qiyamul lail, istighfar, enggak. Kita itu juga harus penghiburan. Maka saya mengucapkan kepada ketua Al-Khansa dan ibu-ibu Al-Khansa, mudah-mudahan insyaallah iman kita itu terjaga, dan insyaallah umur kita itu makin nambah, amal kita itu makin nambah, cincin gelang kita itu makin nambah, insyaallah ekonomi kita juga makin kuat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini masing-masing punya tanah pribadi. 2 kali 1 itu ya. Sehingga bisa dikuburkan. Wa inna li jasadika, yang pertama, badannya itu punya hak untuk freshing, untuk jalan-jalan, untuk olahraga. Olahraga juga itu penting, Ibu. Kayak tadi itu ibu-ibu, masya Allah kan. Saya juga kaget ini, ketawa bagaimana ini. Kayaknya di rumahnya dia tersiksa. Datanglah dia di sini, lalu dia ketawa. Ya, bahagia banget hari ini. Lalu kemudian wa inna li ahlika, keluargamu juga punya hak. Oke, Bu. Wa inna li jasadika wa inna li ahlika. Intinya semua waktu itu kalau bisa ada haknya. Anaknya ada haknya, bisnisnya ada haknya, juga dirapikanlah waktunya. Dan satu pesan saya, kata Nabi, at-tafakkuru sa'ah khairum min alfi raka'ah. Kita itu berpikir sejenak tentang apa yang diciptakan oleh Allah itu lebih baik daripada kita itu sholat 1000 rakaat tanpa berpikir. Maka dengan undangan kakak ini, Al-Khansa membawa kita di tempat ini hari ini, masya Allah, saya lebih suka kalau diundang oleh ibu-ibu karena jelas pasti ada makanan. Kalau diundang oleh bapak-bapak Rancang. sudah nggak ada makanan, adanya nggak gini. Apa Ustaz? Udah habis saya, Bu. Betul ini. Tadi di sana ada bapak-bapak nanyain saya, Ustaz ada apa di sini? Aduh, terkejut saya. Makanya saya lebih suka kalau diundang oleh ibu-ibu. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu kayak gini. Selalu bisa jumpa di sini, bisa di masjid, dan insya Allah di Makkah. Amin. Itulah, Saya dari rumah saya. insya Allah. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Hari ini pengajian kita yaitu adalah bahwa kita itu harus ada waktu untuk badan, untuk keluarga, untuk ngaji, untuk segalanya. Itulah tata cara berzikir atau tata cara berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dua jalurnya. Ada tatawu'an, ada karha. Ada tatawu'an itu namanya sukarela. Ketika berkumandang adzan kita langsung sholat. Itu kan namanya sukarela. Ada yang perasaan karha. Baru dengar suara adzan, aduh zuhur, aduh asar, aduh maghrib, aduh isya. Jadi terserah antum mau dekati Allah itu dengan dua jalur ini. Kalau engkau suka rela sama dia, dia akan kasih apa yang kau inginkan. Tapi kalau engkau malas mendekati diri sama dia dengan perasaan, kok berat ya, kok malas, kok ini ada, berarti dia juga sama kita kayak gitu. Dia malas memanggil kita, Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita itu mau tahu bahwa Allah itu cinta sama kita apa enggak, lihatlah posisi diri sendiri. Kita itu sibuk dengan apa? Kalau sibuk dengan apa dalam dunia ini? Kalau kesibukan kita dengan pengajian, dengan berfikir, dengan kayak gini, berarti Allah itu suka dan Allah cinta. Tapi kalau kita itu kesibukan kita dalam sehari jarang goyang, jarang goyang, intinya terserah. Ya, lihatlah kesibukannya. Undur fima da ashghalak. Kalau kita tergantung kesibukan kita, Ibu. Kita sibuk dengan apa di dunia ini, itulah. Kalau kita sibuk dengan ibadah, lalu intinya dekatlah kepada Allah, berarti Allah itu suka juga sama kita dan Allah cinta. Begitulah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dilanjutin oleh Ustaz Al-Mukarram Syekh Ustaz Samsam. Setelah itu kita buka insyaallah tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Udah Syekh. Sengaja beliau itu mengatakan antum dulu mulai, karena kan suasananya juga sudah bawa gantuk kan, jadi harus ketawa dulu. Nanti dibawa sama beliau nangis lah. Jadi harus siap-siap nangis bareng, nangis berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah olahraganya? Sudah ya. Gak diajak tadi olahraga. Nyampe sini jam berapa? Setengah 9. Oh, setengah 9. Berarti berangkat pagi-pagi dari Dari Asofia kumpul. kumpul di Asofia, Masya Allah. Jam 5 pada subuh. Oh, ada yang jam 5. Pada subuh. Pada subuh. Masya Masya Allah. Iya. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini ya. Yang mudah-mudahan dengan kita melihat keindahan alam ciptaan Allah, itu semakin menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah. Menjadikan diri kita semakin kenal dengan Allah. Karena Allah bisa dikenali dengan dua hal. Pertama dengan ayat-ayat qauliyah, itu dari Al-Quran. Dan yang kedua dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, seluruh ciptaan Allah ini hendaknya menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah. Semakin diri kita merindukan pertemuan dengan Allah, karena begitu indah ciptaan Allah. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Mudah-mudahan yang kita lihat ini terutama bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Ya. Lihat Syekh Abdul Basit juga mudah-mudahan nambah iman ya. Kalau lihat orang soleh kan insya Allah nambah iman. Dan ya tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau ya, kalau kita baca sejarah, semua sahabat Nabi itu, banyak di antara sahabat Nabi, walaupun tidak semua ya, banyak di antara sahabat Nabi setelah Nabi wafat, mereka tidak semuanya tinggal di Madinah. Ada Sayyiduna Anas bin Malik misalkan ke Irak, beliau tinggal di kota Basrah dan meninggal di kota Basrah. Ada Bilal bin Rabah ke Syam, ada sahabat yang ke Palestina, ada yang ke Yaman. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari itu sampai ke perbatasan Konstantinopel ya. Bahkan kuburannya beliau itu ada di Istanbul ya. Ini membuktikan bahwa para sahabat ini mereka melakukan perjalanan ya. Jadi kalau bahasanya jalan-jalan itu juga dilakukan oleh para sahabat. Tapi jalan-jalannya bukan sekedar jalan-jalan, tapi dalam rangka berdakwah, dalam rangka menyebarkan Islam, dalam rangka melihat bagaimana
indahnya, luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita semakin mengenal Allah melalui ciptaannya. Karena hakikatnya seorang muslim itu apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan harus semakin menjadikan dirinya bersyukur kepada Allah. Harus menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah. Ya. Ada salah satu kalimat atau ungkapan menarik dari para ulama. Kata para ulama, mereka mengatakan bahwa kebahagiaan hakiki itu bukan dengan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Karena keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Ya. Tapi kebahagiaan hakiki itu ketika kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Karena kalau kita ngejar keinginan, namanya keinginan itu terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Ya. Mungkin hari ini kita menganggap jalan-jalan itu menyenangkan. Tapi kalau tiap hari jalan-jalan, menyenangkan atau tidak? Tidak. Ya. Ngaji itu menyenangkan. Tapi kalau tiap hari ngaji, seneng nggak? Kadang-kadang jadi jenuh. Iya kan? Makanya beliau tadi sampaikan kadang-kadang perlu kita hiburan. Ya. Maka tadi Salman Al-Farisi itu pernah mengatakan, sesungguhnya keluargamu punya hak, istrimu punya hak, ya. Kemudian dirimu punya hak, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka tunaikanlah setiap hak-haknya itu sesuai dengan porsinya. Dan itu kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Besoknya Abu Darda itu curhat sama Nabi. Salman memberikan nasihat begini dan begitu, ya. Apa komentar Nabi? Laqad sadaqa Salman. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Salman. Maka hidup ini perlu namanya refreshing, perlu namanya mungkin kalau bahasa kitanya healing dan seterusnya. Ya. Dalam rangka apa? Hidup ini bukan tidak hanya untuk melakukan sesuatu yang sifatnya terus menerus sampai kita jenuh, enggak. Bahkan kalau kita mengendarai mobil, ya, kemudian mobil itu kita kendarai di jalan tol yang lurus terus, kira-kira bawaannya apa? Ngantuk. Bosan. Nah, begitulah hidup kita. Kalau hidup ini lurus terus, jadi apa? Ngantuk. Ngantuk. Makanya kadang-kadang hidup tuh ada tanjakan, ada turunan, ya, ada bulak belok, ya, ada kadang-kadang disesatkan sama Google Maps. Oh bener tadi saya gitu. Kadang-kadang pas kesini kok jalannya seperti ini. Ini kapan nyampenya gitu ya. Dan alhamdulillah kita disampaikan ke tempat ini yang ya mudah-mudahan dengan kita duduknya di sini ini menambah kebaikan buat kita semua, juga menambah keberkahan buat kita semua. Nah, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, tentu harus menjadikan diri kita semakin bersyukur kepada Allah. Karena tadi saya sampaikan bahwa kunci kebahagiaan bukan ketika kita mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan, ya. Tapi bahagia itu tatkala kita bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan. Karena kalau kita bicara, kan manusia tuh menganggap bahwa kalau disebut bahagia itu apa? Oh, apa yang kita inginkan kita terpenuhi, ya. Padahal sebetulnya kalau semua keinginan itu dipenuhi, kadang-kadang gak bahagia juga. Bisa jadi gak bahagia, gak senang juga, ya. Maka kebahagiaan hakiki tatkala setiap yang Allah berikan kita kemudian berusaha untuk mensyukurinya, ya. Dan segala sesuatu yang kita syukuri pasti Allah akan tambahkan kebaikannya, pasti Allah akan tambahkan keberkahannya. Bahagia itu ketika apa lagi? Ketika kita sudah mengalami kesulitan. Datang jauh ke sini kan sulit apa gampang? Sulit ya. Lewat gunung, mendaki gunung, lewati lembah. Dijatuhin. Ya, udah jalannya berbatu gitu ya. Kebayang kalau lewatnya malam-malam. Kebayang. Siang-siang juga tadi, waduh, nggak ada kanan, nggak ada orang, kiri nggak ada orang, takutnya ada yang nyulik gitu.
Kalau diculik kan nggak sampai ke sini. Gitu. Tapi ternyata alhamdulillah juga sampai ke sini. Alhamdulillah saya waktu itu tahun 2012 sempat ke sini. Jadi pernah ke sini cuman jalannya Lebih lupa. parah kali ya jalannya. Jalannya lebih parah. Dulu masih tanah ya. Sekarang juga masih tanah Ustaz. Sekarang ya masih tanah tapi ada batunya. Ada aspalnya dikit. Makanya tadi ini dari Kopi Daung lurus. Ini bener kan? Jangan-jangan ini jalan khawatirnya diculik jin. Dibelokin jin ya. Kan ada ya sejarah yang Iya. orang yang diculik jin bertahun-tahun ya. Dibalikin lagi Zaman Ustaz. sahabat kalau nggak salah. Kenapa? Dibalikin lagi. Ya sama alhamdulillah jinnya. dibalik Karena makannya banyak. Repotin. ngerepotin kata jin. Alhamdulillah sampai juga ya. Dan ya tentu ini semua apa yang terjadi hari ini semuanya atas karunia dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita biasanya ngaji mungkin di masjid, sekarang kita ngaji di alam. Kita lihat ke sana ada gunung gitu kan. Nah, maka ini mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semua. Dan ya tentu inti di acara ini sebetulnya bukan lebih ke pengajiannya, bukan, tapi bagaimana kita bertafakur, bertadabbur ya terhadap seluruh apa yang telah diciptakan oleh Allah. Karena salah satu di antara ciri ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Senantiasa mereka memikirkan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Ya. Memikirkan bagaimana tentang gunung, bagaimana tentang pohon, bagaimana tentang keindahan alam, sehingga menjadikan diri kita itu semakin dekat dengan Allah, menjadikan diri kita semakin rajin beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar saja, sisanya mungkin kalau masih ada waktu kita boleh tanya jawab ya, karena kalau biasanya satu arah lama-lama jadi khusyuk ya kan? Udah makan siang-siang di gunung ya? Angin sepoi-sepoi. Anginnya sepoi-sepoi, Masya Allah. Jadi sirum katanya. Tahu sirum sih? Apa tuh? Di sisi bari peureun. Nanti Ustaznya tiba-tiba menjadi kecil. Gini kan, tiba-tiba gini gelap. Udah oleng. Lihat Syekh Abdul Basit awalnya gede gitu. Kelihatan gede tiba-tiba kecil gelap hilang gitu. Itu tandanya berarti ngaji kita ini khusyuk. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sebagai pengantar ini bisa. Ini saya lebih senang kalau kita bisa sharing lah, ngobrol-ngobrol banyak hal mungkin ya. Di sini kalau ini ada Syekh Abdul Basit nih yang bisa mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin sharing apapun, insya Allah beliau bisa menjawabnya insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.